Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube dan Eni. Oke teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Di tengah cuaca yang sekarang emang lagi ekstrim banget, kadang panas, terus kemudian tiba-tiba hujan. Nah, pokoknya teman-teman semua jangan lupa stay healthy, jaga kesehatannya, jaga pola makannya ya, dan jaga kondisi tubuh kalian dengan minum-minuman banyak vitamin. Oke, sekarang lanjut aja. Nah, kali ini teman-teman semua, aku di sini mau ngebahas tentang kenapa sih ibu hamil itu suka kram, terus apa solusinya. Oke, nah biasanya kram ini terjadi itu pada awal kehamilan sampai terakhir. Jadi ya selama kehamilan terjadinya. Nah, teman-teman semua nggak usah khawatir karena semua itu merupakan sesuatu hal yang normal dan wajar gitu ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan atau tingkat kecemasan yang sampai gimana gitu, saking cemasnya memikirkan kenapa nih kram nggak sembuh-sembuh sampai hamil gitu ya, maksudnya sampai melahirkan. Nah, kali ini aku mau bahas tuntas semuanya tapi dengan bahasa aku, dan semoga apa yang aku sampaikan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman, kram itu terjadi akibat dari pembesaran rahim yang menyebabkan si otot perut, dinding perut kiri dan kanan itu menjadi kaget gitu istilahnya. Rahim tadinya nggak membesar, tapi setelah ada janin rahim itu membesar sehingga si otot perutnya tuh jadi kaget. Nah, itu yang menimbulkan kram gitu ya. Nah, ini biasanya kram di area perut itu terjadi pada usia kehamilan trimester 1 sampai trimester 2 awal-awal gitu. Nah, nanti kram itu akan menjalar sampai ke kaki kalau misalnya kehamilan kalian semakin meningkat, yaitu di trimester 2 akhir sampai dengan trimester 3 atau sampai dengan melahirkan gitu ya. Itu biasanya menjalar sampai ke kaki. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu disebabkan karena bayi semakin membesar sehingga si penopangnya, yaitu area panggul dan area rahim, itu si rahim semakin membesar dong, pasti lebar kan gitu. Kemudian si pembuluh darah yang ada di area panggul itu akan tertekan oleh kepala bayi, tertekan seperti itu. Kemudian berat badan bayi juga ngaruh. Misalnya bayi semakin besar itu, maka tekanannya akan semakin kuat sehingga menyebabkan kram pada bagian perut dan menjalar ke paha atau betis gitu, pokoknya area tungkai, yaitu area bawah. Nah, teman-teman semua nggak usah khawatir karena kram perut ini sama kram kaki ini itu akan sembuh setelah kalian melahirkan, setelah semuanya pulih gitu ya. Nah, untuk solusinya kalian kayak coba untuk lebih banyak beristirahat, kemudian coba kakinya untuk diselonjorin, jangan bergantung kalau misalnya duduk di kursi. Coba untuk rileks dengan merendam kaki kalian di air hangat gitu, untuk rileks ya, bukan untuk terapi apapun. Terus kalau misalnya kalian kram, coba untuk merubah posisi atau dielus-elus seperti ini, bukan dipijat karena kram itu tidak boleh dipijat ya. Kemudian cari kondisi kalian yang rileks seperti apa, misalnya sambil selonjoran, baca majalah. Kram perut kalian itu terasa berlebihan sehingga sampai menjalar ke bokong, waspadai, mungkin saja itu bukan hanya kram tapi adanya kontraksi gitu ya. Nah, pada kehamilan trimester 1, kalau misalnya kalian ada kram yang berlebih sampai sakit dan gak bisa ditahan atau gak wajar, kalian harus waspada kalau itu kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Nah, ini sangat berbahaya, kalian bisa langsung kontrol ke dokter ya. Terus kalau misalnya pada trimester kedua kram kalian juga dirasa sakitnya abnormal atau ya sedikit berlebihan, itu diwaspadai kalau misalnya kalian itu akan mengalami keguguran gitu ya. Jadi kalian juga wajib memeriksakannya dan menanyakan, jadi kalian yang lebih aktif ya. Nah, kalau misalnya di trimester 3 kalian juga harus waspada, bisa jadi itu kalian sedang kontraksi atau tanda-tanda persalinan sebelum waktunya gitu ya. Jadi kalian perhatikan usia kehamilan kalian, kemudian perhatikan rasa sakit dari kram kalian, dan perhatikan juga menjalar ke punggung, keluar plek atau tidak. Kalau misalnya ya masih wajar, bisa ditahan, oke, kayak haid kayak gitu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa ditahan, langsung aja datang ke dokter atau bidan terdekat untuk mendapatkan perawatan berikutnya atau nanti pemeriksaannya bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.